Shalom, selamat pagi adik-adik Jemaat Gereja House of Kana. Kembali pada pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau datang beribadah, kita mau menyembah, kita mau memuji dan mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Walaupun adik-adik masih ibadah online, tetapi biarlah adik-adik memiliki hati yang rindu untuk menyembah dan mendengarkan kebenaran firman. Mari adik-adik, sebelum kita beribadah, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami pagi hari ini berdoa Bapa, dan kami anak-anak-Mu Gereja House of Kana, bila mana sebentar akan beribadah, Bapa, Engkau urapi anak-anak-Mu, biarlah dengan pengurapan Allah Roh Kudus, Engkau memampukan anak-anak-Mu boleh datang beribadah. Engkau urapi kakak yang akan memandu, memimpin, membimbing di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan-Mu turun, biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Gereja-Mu House of Kana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah anak pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Kak Silvi di Gereja Anak House of Kana, Surabaya. Pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap bersama-sama memuji Tuhan? Ayo kita sama-sama bersukacita ya. Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. Again, for all that He has given us. Ya, puji Tuhan ya. God is love, is so wonderful ya. Kasih Tuhan itu begitu indah ya. Nah, begitu tingginya, begitu dalamnya, dan begitu luasnya ya. Tidak terukur kasih Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan ya. Nah, puji Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya duduk yang manis, lipat tangan ya, tutup mata ya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami penuh pujian, pengagungan kepada Engkau ya Tuhan. Kalau sebentar kami anak-anak sekolah minggu, kami mau dengar firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, suci kuduskan setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang pagi hari ini ditabur boleh menjadi rema bagi kehidupan kami anak-anak Tuhan. Firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kehidupan kami anak-anak Tuhan, dan hidup kami anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin ya. Nah, firman pagi hari ini kita mau baca di Mazmur 37 ayat yang keempat. Ayo sama-sama kita membaca firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini yang kita dengar adalah dan bergembiralah karena Tuhan ya. Nah, ini adalah perintah firman Tuhan ya, untuk kita selalu bergembira ya adik-adik ya. Tidak peduli apapun keadaan kita ya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami sakit ya, atau sedang mengalami kesesakan, pergumulan ya, lemah, letih, lesu, berbeban berat ya adik-adik ya. Rasanya aduh hidup kok seperti ini ya. Tapi firman Tuhan mengatakan untuk kita tetap bergembira ya. Karena sukacita anak-anak Tuhan itu tidak terletak dari keadaan yang sedang kita alami ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki iman ya, kita akan tetap melakukan firman Tuhan, atau tetap melakukan kehendak Tuhan dengan setia ya, setia kepada firman-Nya ya, setia melakukan firman Tuhan ya. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi pelaku-pelaku firman ya. Nah, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan ya, karena Tuhan yang berjanji kepada kita ya melalui firman-Nya bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti akan datang menolong ya, dan menjawab semua doa-doa kita dengan caranya Tuhan yang ajaib.
asalkan kita tetap setia ya melakukan firman Tuhan. Nah, contohnya di sini di dalam Alkitab ya, itu adalah Paulus ya. Paulus adalah seorang yang memilih untuk taat setia kepada firman Tuhan. Dia memilih untuk tetap bersukacita ya. Padahal pada waktu itu Paulus mengalami keadaan yang tidak baik ya adik-adik ya. Dia didera ya, dia dimasukkan ke dalam penjara, dibelenggu ya. Tapi Paulus memilih untuk bersukacita, bergembira ya, karena dia percaya kepada Tuhan ya. Cerita Paulus ini adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ya. Nah, ketika Paulus di dalam penjara, Paulus memilih untuk memandang kepada Tuhan. Paulus mengingat akan firman Tuhan, janji Tuhan ya. Lalu, nah, apa yang dilakukan Paulus? Dia memilih untuk tetap berdoa dan memuji Tuhan ya adik-adik ya. Ya, di tengah kesesakannya ya, di dalam penjara ya, dibelenggu, Paulus dan Silas dia berdoa dan memuji Tuhan ya, sampai terjadi mujizat Tuhan ya, yaitu terjadi gempa bumi ya, seperti gempa bumi yang hebat ya, dan sendi-sendi penjara itu sampai goyah ya adik-adik ya, dan kepala penjara itu sampai terbangun dari tidurnya dan kaget ya adik-adik, dikira orang-orang yang di dalam penjara itu melarikan diri karena semua pintu-pintu penjara terbuka ya, sehingga kepala penjara ini mau mencelakai dirinya. Dia mau mau mencelakai dirinya, tapi Paulus mengatakan, jangan ya, karena aku nggak melarikan diri, aku masih di sini ya. Nah, Paulus tetap memilih untuk taat setia kepada kebenaran firman Tuhan ya. Dia hidup bersukacita, tetap memilih untuk bersukacita dan percaya kepada Tuhan. Dan Paulus menerima janji Tuhan ya, menerima pertolongan Tuhan ya. Paulus ditolong oleh Tuhan Yesus ya. Mujizat terjadi pada waktu itu ya, sehingga banyak orang juga akhirnya percaya kepada Tuhan oleh karena kesaksian Paulus ya. Nah, adik-adik diajarkan untuk jangan tawar hati ya, jangan kecewa pada saat mengalami kesesakan ya. Harus tetap percaya dan harus tetap bersukacita, karena kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita ya. Itu adalah janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, sebelum adik-adik beraktivitas kembali, bermain, belajar kembali, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik dapat mengangkat tangan, nah, tutup mata. Terimalah pengurapan daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam Anak yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus yang akan terus memimpinmu, membimbingmu. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah hari-harimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anakmu gereja Hosafkana hanya ke dalam tanganmu. Engkau mengurapinya, engkau menjagainya, engkau melindunginya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.